Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak selawat, kita akan mendapat syafaatnya di hari kemudian nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini, setelah 1 bulan kita bersama Ramadan, Idul Fitri pun tiba dalam kesucian dan ketakwaan. Hari di mana takbir, tahmid dan tahlil berkumandang, diliputi rasa bahagia. Setelah 1 bulan Ramadan ini, kita berjuang menahan haus dan lapar, mengikang hawa nafsu yang membara, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu mampu kita lewati dengan penuh keikhlasan hati yang meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua ini haruslah senantiasa kita syukuri. Di pagi hari yang menandai datangnya hari pertama bulan Syawal, yang juga kita kenal dengan Hari Raya Idul Fitri, kita berada dalam suasana gembira, tapi juga dalam suasana sedih. Gembira karena kita telah berhasil kembali dari medan juang sebulan penuh dengan kemenangan yang hilang gemerlap, tapi juga sedih karena telah ditinggalkan pergi oleh bulan Ramadan yang penuh berkah, yang penuh kenangan. Lantas timbul pertanyaan, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan? Lalu dijawab, banyak orang yang mampu untuk melaksanakan puasa. Karena itu
Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Kita mampu melaksanakan puasa bukan karena kita orang baik, bukan karena kita berpangkat tinggi, bukan karena kita kaya, bukan karena kita selalu diagung-agungkan orang, akan tetapi karena Allah sayang kepada kita. Niscaya itulah balasan kepada orang-orang yang berpuasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya jika bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kita sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kita bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Ia kehendaki. Quran surah An-Nur. Bersegeralah memohon ampun kepada Allah, karena kita semua pernah melakukan dosa. Jika dosa itu ada aromanya, kita tidak bisa hidup berdampingan jamaah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa kita. Dan kita berpuasa bukan hanya untuk lapar dan haus, melainkan untuk mencapai tingkatan takwa itu. Kita sudah sholat, kita berpuasa sebulan penuh, kita sudah membaca Al-Quran, sebagian khatam 1 kali, sebagian 2 kali, sebagian 3 kali. Tapi buktikan takwa itu. Siapa orang-orang yang bertakwa? Kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu tidak menyakiti ataupun mengganggu orang lain, kata Allah. Bahkan levelnya sangat naik. Dia berbuat baik kepada orang lain. Harta yang dia kumpulkan sepanjang hari, ketika dia mendapatkannya, dia tidak berpikir untuk perutnya. Dia hanya memikirkan perut orang lain. Itulah orang yang bertakwa. Ketika lapang dia berinfak, namun ketika dia dalam keadaan sempit, apakah dia menjadi pelit? Tentu tidak. Dia meratapi semua itu. Dia tetap berinfak, dia tetap bersedekah. Khatib mengajak kita semua untuk meratapi kepergian bulan Ramadan dan meratapi kematian yang pasti datang. Tapi itulah kenyataan, bahwa setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Hidup ini ternyata tidak lama, bisa seakan-akan hilang sekejap mata. Maka sudahkah kita siap untuk berpisah? Sudahkah kita siap untuk berpisah dengan dunia ini, jamaah? Sudahkah kita siap untuk meninggalkan harta yang kita kumpulkan? Sudahkah kita siap meninggalkan rumah yang kita sediakan, yang kita bersihkan setiap hari? Wahai kaum ibu, sudahkah Anda siap ditinggalkan suami? Wahai kaum suami, sudahkah kita siap ditinggalkan istri kita? Wahai para orang tua, sudahkah kita siap ditinggalkan anak-anak kita? Wahai para pemuda, para remaja dan anak-anak, apakah kalian telah siap ditinggalkan orang tua kalian? Maka dari itu jamaah sekalian, selama Allah masih memberikan umur panjang, marilah kita hiasi hidup kita dengan amalan-amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Ibu adalah salah satu syariat Islam yang harus dijalankan oleh kita sebagai orang yang beriman, karena banyak dalil yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada mereka. Tetapi sayangnya jamaah, banyak dari kita tidak mengindahkan perkara ini. Kita bahkan tidak tahu cara berbakti. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Apakah berbakti hanya tentang memenuhi kebutuhan hidup mereka saja? Ketahuilah, ini hanya sebahagian saja. Berbakti kepada mereka dengan membuatnya bahagia, nyaman dan senang. Kita harus tahu apa bentuk bakti kita kepada orang tua yang sebenarnya. Ketahuilah, kasih sayang dan cinta seorang ibu kepada anaknya itu tidak akan lekang dimakan waktu. Cinta ibu itu abadi. Ibu paling sakit dan menderita jika melihat anaknya sakit. Benar, kita memang menderita, tapi yang lebih menderita adalah ibu kita, jamaah. Maka salah satu bentuk bakti kita adalah jangan sesekali tampakkan kesusahan dan penderitaan kita di hadapan orang tua. Sebisa mungkin tampillah lebih gembira, tampillah bahagia. Jika bertemu dengan mereka, sembunyikan penderitaanmu di hadapan mereka. Ketika orang tua melihat kita bahagia, maka kebahagiaan orang tua itu lebih besar daripada kebahagiaan kita. Jika kita berbicara tentang fenomena hari ini, di mana kita kerja dengan meninggalkan orang tua, bahkan kita kerja di luar kota yang jauh dengannya, ketahuilah hati orang tua sangat berat melihat kenyataan ini. Keinginan mereka adalah bisa berkumpul dengan anaknya dan cucunya. Jika posisi kita jauh dari orang tua, hendaklah sering menghubunginya, jemaah. Tanyakan kabarnya. Jangan kau siksa orang tuamu dengan kerinduan, jemaah. Jika orang tuamu menginginkan engkau pulang, maka pulanglah. Tinggalkan anak istrimu, jumpai ibumu. Jangan siksa orang tuamu dengan kerinduan. Jika mereka membutuhkan, pulanglah. Memohon maaflah kepada mereka. Kenapa? Harapan mereka tidak banyak, jemaah. Mereka tidak butuh makanan yang enak, pakaian yang baru, yang mewah. Mereka hanya butuh berkumpul dengannya, berkumpul dengan cucunya. Maka dari itu, jikalau engkau yang kerja jauh dari orang tua, jika orang tua merindukan, pulanglah. Jangan siksa orang tuamu dengan kerinduan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita ingat kembali dan kita amati bersama-sama. Mungkin pada tahun yang lalu ataupun pada bulan Ramadan yang lalu, kita masih bisa berkumpul bersama mereka. Kita masih berada dalam pelukan sang ibu dan masih merasakan cinta dan kasih sayang dari seorang ayah. Orang tua yang seraya menjadi cahaya dalam kegelapan kita, jadi penuntun dikala kita jatuh, membina dan merawat kita mulai dari dalam kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka?
yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka, yang berkorban membina dan merawat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita menjadi anak yang terbaik hari ini? Mengapa kita menjadi anak yang soleh dan solehah pada hari ini? Mengapa kita mendapatkan pendidikan yang baik? Mengapa kita mendapatkan rezeki yang berkah? Tentu tidak lain dan tidak bukan jamaah. Itu adalah berkat doa kedua orang tua kita. Bagi anak yang durhaka, yang hari ini selalu menyakiti hati kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa saat yang lalu, pada tahun yang lalu kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita, membentak ayah ibu kita. Mungkin kita pernah memukul ayah kita. Berapa kali kita mendobrak pintu, berapa kali kita menggertak ayah dan ibu kita, bahkan kita menjadi musuh dalam hidup dan kehidupan mereka. Berbanyak istighfar, mohon ampunlah kepada Allah. Jikalau hari ini masih ada anak yang hadir di majelis yang mulia ini, di majelis yang barokah ini, yang masih punya dosa kepada ayah ibunya, sesungguhnya jamaah, solatmu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Infak, sedekahmu akan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puasa, hajimu memang sah, tetapi tidak diterima seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau masih ada dosa dan noda yang pernah kita titipkan lewat lisan kita kepada ayah ibu kita, coba kita kembali melihat dan mengenang seluruh perjuangan ayah ibu kita. Tatap wajahnya, pandang dia. Tapi mengapa kita selalu melihat dan memandang wajah ayah ibu kita dalam tatapan sini? Kenapa? Kenapa jamaah? Mungkin hanya harta belaka, mungkin karena harta warisan, sehingga kita menentang kedua orang tua kita, sehingga kita berbuat semau-mau kita di hadapan ayah ibu kita. Demi Allah, itulah pengorbanan mereka kepada kita. Hari ini kita menjadi anak yang sukses. Mengapa? Tidak lain adalah berkat doa dari orang tua kita. Kita tidak tahu setiap malam ibu kita berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah anakku anak yang soleh, jadikanlah anakku, jadikanlah anakku anak yang berbakti kepadaku. Ya Tuhanku, jadikan anak-anak kami yang terbaik, jadikan nasibnya lebih baik, jadikan nasibnya lebih baik daripada kami. Tapi kita lupa dengan doa mereka, dengan pengorbanan mereka. Demi Allah jamaah, saat ini dikala kita sudah sukses dan kita sudah mendapatkan harta yang layak, setelah kita menjadi anak yang terbaik, pertanyaan yang muncul, kemana semua anak-anaknya? Terkadang kebanyakan setelah anaknya sukses, terus lupa dengan ayah ibunya. Jikalau ayah dan ibunya kaya, tentu
anaknya pun akan menjadi raja. Tetapi terkadang jamaah, jikalau anaknya sudah sukses, malah orang tua kita jadikan sebagai buruh. Bahkan kita jadikan orang tua kita sebagai pembantu di rumah. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat perjuangan ayah ibu dikala kita sakit. Ibu tidak tidur dari pagi sampai ke pagi. Dia gendong anaknya, ia menangis. Dalam doanya ia berkata, "Ya Allah, sembuhkan sakit anakku. Kalau perlu ya Allah, saya ibunya yang menggantikan sakitnya." Adakah di antara kita seperti itu jam? Itulah pengorbanan ibu kita. Ia rela menggantikan nyawanya demi kesembuhan anaknya. Apakah ada di antara anak yang ia tinggalkan mampu seperti itu? Jikalau ibunya sakit, mampukah anaknya mengatakan seperti itu? Ya Allah, ibuku sakit, akulah sebagai gantinya. Jarang, tak ada yang kita temukan seperti itu jemaah. Setelah ibu kita semakin hari semakin tua, kulitnya semakin habis, semakin keriput, ibu kita semakin hari rentak, butuh pengawan oleh anak-anaknya. Ibu kita jatuh sakit, kemana semua anak-anaknya? Kita hanya sibuk dengan urusan dunia. Kita hanya sibuk dengan diri kita masing-masing. Kita sibuk dengan keluarga kita. Kita sibuk dengan istri kita, anak kita, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana penderitaan orang tua terhadap kita. Jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa kita selalu menyampingkan orang tua kita? Bahkan kita lebih menomorsatukan istri kita ketimbang ibu kita. Ibu yang siang malam cintanya tidak pernah pudar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, jikalau ada anak yang punya banyak masalah, sekalipun anak itu ahli dosa, bahkan ahli maksiat, bahkan ahli narkoba, sabu-sabu, peminum dan lain sebagainya, mencuri harta yang bukan miliknya, bahkan sedikit pun tidak kita temukan kebaikan anak itu, masyarakat pun sudah tidak menyukainya lagi. Tapi di saat ia kembali kepada orang tuanya, di saat ia berjumpa dengan orang tuanya 3 kali, ibu akan menerima anaknya dengan lapang dada. Apa yang akan keluar dari lisan ibu? Sabar anakku, ibu akan tetap mencintai dan menyayangimu. Itu ucapan yang akan selalu keluar dari lisan ibu kita, yang ikhlas, yang tulus, tidak pernah ada duanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali sewaktu ibu ayah kita berjuang menyekolahkan kita. Ada yang 3 bersaudara, ada yang 4 bersaudara, 5 bersaudara, 7 bersaudara, bahkan 10 bersaudara. Coba kita ingat bagaimana perjuangan mereka. Siang dan malam mereka mengumpulkan uang untuk anak-anaknya. Untuk apa? Untuk menyekolahkan kita.
Mereka rela meminjam untuk apa? Untuk keperluan sekolah kita. Gali lubang, tutup lubang. Ayah keluar pagi, panas kepanasan hujan, tapi ia tidak peduli. Tidak pernah ia hiraukan. Ayah banting tulang, peras keringat untuk kita. Demi Allah, setiap tetesan air keringat orang tua itu tidak bisa engkau bayar dengan dunia dan seluruh isinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka di kesempatan ini di khutbah Idul Fitri yang berkah ini, semua yang hadir, yang masih mampu menatap wajah ibu, datanglah menatap wajah ibu dengan tatapan kasih sayang. Yang masih mampu mencium jemari dari ayah ibu, ciumlah tangannya sebelum keduanya tertimbun tangan, sebelum keduanya masuk ke dalam kubur alam barzakh. Mungkin jamaah hari ini ada yang sudah tidak bisa menatap wajah ayahnya, yang sudah tidak bisa menatap wajah ibunya. Hari ini ia merasakan sedih, teramat sangat rindu menatap wajah ayahnya, rindu menatap wajah ibunya. Dalam doanya ia berkata, "Ya Allah, hari ini kami rindu menatap wajah ayah kami. Aku rindu menatap wajah ibuku. Kami rindu menatap wajah yang ikhlas kepada kami. Tetapi ya Allah, kami hanya makhluk yang terbatas. Kami hanya makhluk yang tidak punya apa-apa. Maka pertemukan kami ya Allah di surga." Jemaah yang dirahmati Allah, bagi orang tua yang sudah meninggal, ziarahlah ke makamnya, panjatkan doa kepadanya, semoga mereka diampuni dosanya, amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, seorang mayat dalam kuburnya seperti orang yang tenggelam, yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa kita yang masih hidup, ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepada, itu lebih baik bagi dia daripada dunia serta isinya. Kaum ibu, kaum bapak yang sudah ditinggalkan istri, pernahkah kalian mengingat istri kalian? Dia tersiksa di dalam kubur. Dia butuh pertolongan kita, jamaah. Tapi kita tidak pernah memperdulikan itu. Kaum ibu yang ditinggalkan suami, pernahkah kalian mengingat suami kalian yang telah terpapar di dalam kubur sana? Mereka butuh doamu, Bu.
Mereka butuh bantuanmu, tapi engkau sibuk dengan dunia. Di hari ini, hari di mana mereka kembali, adong di antara halai berbahagia ia mulak kubur nia. Sementara adong di antara nalain ia indah sambut mulak ambil iligini adalah inia indah diingut, iligini ada borunya indah cuma ada mengingut dia. Kapan terpanggil hati kita, bergetar hatinya jamaah. Ia takut kembali menghadap Allah. Ia hanya menginginkan doa dari kita. Mulu ayah nia na meninggali, itinggal ko niya anak niya. Ipete yama, sama adong do pertolongan anak itu siya. Ternyata setelah sukses anaknya lupa ya sudena, itu po tiya lahi anak niya na sarana. Tak biya adong dapat siya ni naroon niya. O anak, o ama, ingot buawa ma, na jolo, aw magagodang-godang kutkon, sonari, ingot buawa ma, irit kong manjolo doay tuwag, inda sang kupaupi manag ko na hasit na siksano. Dongan-dongat wama berbahagia doale mulak kubur ni hale harana di ingat keluarga ni hale niya. Sementara ako sa iba't anak ko sa adap yang nadungan magkamukuha. Seperti itulah kita jamaah, tidak pernah memikirkan bagaimana mereka di dalam kubur sana. Terkadang kita lalai dengan kehidupan dunia ini. Bahas pehortomu pak, bahas pehortomu ibu, anggo memang indah bisa membantu untuk kinai di akhirat percuma. Jadi siang ini pergunakanlah umur yang diberikan Allah ini untuk selalu beramal soleh, bertakwa kepada Allah, karena itulah bekal yang kita bawa nanti ke dalam kubur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi siang ini bapak-bapak, ibu-ibu, bahas lebih di antara kita yang memang betul-betul tertutup hatinya untuk melaksanakan perintah Tuhan. Adong sumbayang penara, andigan may sumbayang pas hari raya, ambil pula sumbayang niya. Pengan harani pati daun baju baru na ito. Ambil indah belum terpanggil hidayah usia. Para marumur bayoy 40 tahun tu hicet na perubahan na. Sumuni hajo may pa. Sampai mati niya sumuni sajo may. Tapi mudah-mudahan di Idul Fitri ini, setelah Idul Fitri ini,
terpanggil maruhania untuk ke depan. Yang malas beribadah, mudah-mudahan Allah membuka pintu hatinya. Yang tidak pernah bersedekah, Allah buka pintu rezekinya. Yang tidak pernah menghargai keluarganya, mudah-mudahan Allah buka hidayah kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang disampaikan Sayyid Sabit Al-Bunani, seorang tabi'in murid dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari kisah Sayyid Al-Bunani ini dijelaskan bahwa ternyata orang yang sudah meninggal dunia itu atau para penghuni kubur itu sangat membutuhkan doa dari orang-orang yang dia tinggalkan, terutama kiriman doa dari keluarganya. Sayyid Sabit Al-Bunani dikenal dengan tabi'in yang ahli hadis, istiqomah, khatam Al-Quran tiap malam, dan ia suka ziarah kubur. Beliau tinggal di Irak dan wafat pada tahun 127 Hijriah dalam usia 86 tahun. Dalam kitab Al-Mawaid, Imam Muhammad bin Abu Bakar mencantumkan sepotong kisah tentang Sabit Al-Bunani ini. Saat bermimpi dan memasuki alam kubur, mimpi tabi'in salah satu adalah karomah yang diberikan Allah kepadanya. Ia tidak pernah tidur tiap ziarah ke kubur kecuali beberapa malam saja. Dan pada suatu waktu ia bermimpi. Mimpi yang dialaminya adalah Allah memperlihatkan bahwa semua ahli kubur itu keluar dari kuburnya. Di mimpinya tersebut, Sabit Al-Bunani melihat mereka keluar dengan pakaian mewah, dengan wajah bersinar. Mereka diberi nampan berisi aneka makanan. Namun di tengah-tengah mereka terlihat ada seorang pemuda acak-acakan. Wajahnya pucat, bajunya compang-camping, air matanya menetes. Ia juga tidak terlihat membawa makanan sebagaimana yang lain. Semua ahli kubur kembali ke kubur masing-masing dengan wajah berseri-seri. Mereka pada bahagia kecuali pemuda ini. Ia pulang dengan kepala berunduk, dalam keadaan pucat. Melihat ada hal yang berbeda pada pemuda tersebut, Sayyidina Al-Sabit menyapa dengan bertanya pada, "Hai pemuda, siapa engkau sebenarnya?" Pemuda itu diam. "Hai pemuda, siapa engkau sebenarnya?" Mereka terlihat membawa hidangan dan kembali dengan sukaria, sedangkan engkau tidak menemukan makanan. Engkau pulang dengan tangan hampa, penuh dengan duka cita. Apa jawaban si pemuda ini? Ini adalah ungkapan pilunya, "Wahai imam orang-orang Islam, aku menjadi orang asing di tengah-tengah mereka. Tidak ada yang mengingatku, wahai imam. Tidak ada yang mengingatku sama sekali, walaupun hanya dengan kebaikan dan doa. Adapun mereka yang aku tinggalkan, anak, keluarga, dan kerabat yang mendoakan, tidak pernah mengingatku, sementara mereka
selalu mengirim pahala amal baik dan sedekah tiap malam Jumat. Semua pahala itu sampai pada mereka. Ternyata pemuda itu bukan tidak memiliki keluarga, namun ia punya seorang ibu. Setelah kematian dirinya, sang ibu menikah lagi. Saat itu ia bermaksud melaksanakan ibadah haji bersama ibunya. Namun sesampainya di Mesir, ia dijemput ajal. Lantas setelah menikah lagi, ia tidak ingat padanya, walau hanya sekedar mendoa. Sayyidina Sa'id merasa iba pada pemuda tersebut. Kemudian sang tabi'in ini bertanya lagi tentang ibunya. Wahai pemuda, beritahu padaku di mana ibumu tinggal. Aku akan sampaikan tentang keadaanmu. Pemuda itu langsung menjawab, wahai imamku, ibuku berasal dari kota ini dan ia tinggal di rumah ini. Sampaikan keadaanku padanya. Jika ia tidak percaya, maka sampaikan bahwa di dalam sakunya ada 100 perak peninggalan ayahnya, dan itu adalah haknya. Ia pasti akan berbicara, ia pasti akan percaya. Sayyidina Sa'id Al-Bunani langsung mencari ibu pemuda tersebut. Ketika sudah ketemu, beliau menyampaikan tentang keadaan anaknya. Ibunya baru percaya ketika beliau menyampaikan pesan sang anak tentang warisan ayahnya. Setelah dicari, ternyata 100 perak memang ada dalam sakunya. Ia langsung pingsan. Setelah sadar, ia serahkan semua uang itu pada Sayyid Sabit untuk disedekahkan pada malam Jumat berikutnya. Sayyidina Sabit bermimpi ketemu dengan pemuda itu lagi. Kali ini ia sama dengan penduduk kubur yang lain. Ia berpakaian mewah. Ia nampak bahagia sekali. Lalu ia berkata pada Sayyid Sabit, wahai imam, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Sebagaimana engkau telah mengasihiku, sesungguhnya telah nyata bahwa keduanya bisa menyakiti. Yang ada di dalam kubur saat kita berbuat maksiat yang ditinggalkan. Sebaliknya, keduanya akan membahagiakan ahli kubur bila melakukan kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesimpulan khutbah Idul Fitri kita pagi ini, bagi orang tua kita yang masih hidup, yang masih dalam keadaan sehat dan masih bersama kita, jagalah, kunjungi mereka. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini. Ia adalah sosok yang paling berjasa, yang dapat menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita bersilaturahmi? Sudahkah kita meraih tangannya? Yang semakin lemah harinya, berilah kesehatan dan keberkahan kepada orang tua kita. Jadikanlah kita anak-anak yang berbakti dan tahu berbalas budi. Kita perlu sadari, sesukses apapun kita, itu tidak akan lepas dari doa orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya inilah khutbah kita pada pagi yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita, terutama bagi kita sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shollaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Anugerahkan kasih sayang kepada orang tua kami. Karuniakan keberkahan, kesehatan dan umur yang panjang kepadanya. Kuatkan iman dan Islam mereka, serta kuatkan untuk terus bimbingan kami. Maafkanlah atas segala kesalahan yang telah kami perbuat kepada mereka. Jadikanlah mereka nanti ahli surga bersama orang-orang yang Engkau cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah kepada saudara kami, berikanlah kesehatan kepada keluarga kami. Jika ada keluarga kami, saudara kami, pemimpin kami yang tertutup hatinya untuk berbakti kepada, bertakwa kepada, buka pintu hatinya, berikan ia hidayah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau beri kami mata, tapi kami sering gunakan untuk melihat yang tidak pantas kami lihat. Kami tidak menggunakannya untuk membaca ayat-ayat-Mu. Engkau beri kami telinga, tapi kami sering gunakan untuk mendengar kata sia-sia. Kami tidak menggunakan untuk mendengar nasihat. Engkau beri kami lidah, tapi kami sering gunakan untuk berbohong, menggunjing, menceritakan aib orang lain. Kami tidak menggunakan untuk berdakwah, saling menasihati dalam kebenaran. Engkau beri kami tangan, tapi kami sering gunakan untuk menjolimi orang dan menjolimi diri kami sendiri. Kami tidak menggunakan untuk menyingkirkan kemungkaran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ya Rabbi sholli. Bapak-bapak, ibu-ibu ulang jolo melaku maafan jolo kita karena belum tahu tahun depan kita masih bersua lagi.
Ya, yakin dan percayalah kita semuanya mungkin tidak ada dosa di antara kita. Marsipaapan meta jole masujiton. Yakin adalah bahwasanya kita memiliki dosa di antara kita. Ison kesempatan kita maafan bapak-bapak. Jangan lagi tanamkan sifat egois di dalam diri kita bapak-bapak. Ison meta maafan. Ulang tiap tahun siap sembahyang langsung pulang. Siapa yang masih maafkan? Cuma terserah bapak-bapak. Kalau Allah memang tidak mau, tidak ada masalah, tidak ada paksaan. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala